Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik? Baik. Ada yang tidak enak badan hari ini? Ada? Semuanya sehat ya? Baik. Sehat adalah modal utama bagi kita dalam melaksanakan suatu kegiatan. Maka itu kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan sehat nanti kita akan melaksanakan kegiatan dengan ringan, dengan lancar tanpa ada hambatan suatu apapun. Baik, anak-anakku, kali ini kita nanti akan belajar bersama tentang lanjutan materi yang sudah Pak Erik sampaikan sebelumnya, yaitu melanjutkan pembelajaran matematika tentang ruang, yaitu menghitung luas, kubus, dan halo. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa baik. Doa silver. Ya, terima kasih Yogi sudah memimpin doa pada pembelajaran pagi hari ini. Baik, semuanya sudah siap untuk menerima pembelajaran? Ya. Kalau sudah siap, baik buku, peralatan, tempat duduk, kesiapan belajar kalian, posisinya. Mari kita mulai pembelajaran pagi hari ini, yaitu tentang menghitung luas, kubus, dan halo. Tujuannya nanti setelah kalian mengikuti pembelajaran pagi hari ini, kalian dapat menghitung luas, kubus, dan luas halo. Setelah itu kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Tentunya di dalam masyarakat kalian dapat menerapkan apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran hari ini, yaitu luas, menghitung luas, kubus, dan luas halo. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai, saya minta dari salah satu kalian kita lakukan pembiasaan kita setiap pagi, yaitu menyanyikan lagu nasional sebelum kita mulai pembelajaran. Silakan saya dulu sunnah untuk dapat memimpin teman-temannya untuk menyanyikan sumbangan. Semuanya saya harap bisa berdiri. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi mandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita
Silakan kalian bisa ya. Terima kasih Ayatul Muna yang sudah memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya di hadapan teman-temannya. Bagaimana perasaan kalian dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya? Senang? Ya. Pak Hendrik punya satu penghargaan karena kalian sudah melaksanakan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh semangat. Maka Pak Hendrik beri senyuman untuk kelompok kalian satu persatu. Ya. Nanti bisa dikumpulkan emoticon yang sudah saya bagikan. Kelompok mana yang nanti yang paling mendapatkan jumlah temannya, begitu ya? Anak-anakku, sesuai apa yang menjadi kesepakatan kita hari ini, yaitu tentang pembelajaran luas bangun ruang kubus dan balok. Sebelum saya mulai, mungkin kalian tentu sudah mempelajari materi sebelumnya. Apa sih yang dimaksud dengan kubus itu? Yogi? Prisma? Ya. Prisma segi empat beraturan di mana semuanya sisinya berbentuk persegi. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Yogi. Saya berikan lagi karena kamu sudah menjawab pertanyaan dengan sempurna. Nanti dikumpulkan. Bagus, kubus adalah sebuah prisma yang semuanya sisinya berjumlah 6 dan berbentuk persegi. Maka ketika mencari luas kubus menggunakan rumus apa kemarin? Mencari luas kubus menggunakan rumus kubus. Apa? Bisa diulang, Najwa? Ya. Nah, itu untuk mencari luas bangun ruang kubus itu. Siapa tadi? Kelompok 2 ya. Ya, saya berikan senyum juga ya yang menjawab pertanyaan. Baik anak-anakku, sebelum dilanjutkan, saya mempunyai satu soal untuk kalian jawab terkait dengan bangun ruang kubus dan balok. Ini nanti saya bagi satu persatu, kemudian nanti kalian kerjakan sesuai dengan apa yang sudah kalian ketahui, yaitu kubus dan balok. Nanti bisa dibantu untuk membagikan, kemudian dikerjakan soal yang paling atas nomor 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Soal yang paling atas dulu ya, kerjakan. Waktunya 5 menit. Ya. Bisa dikerjakan nanti di lembar yang sudah saya sediakan.
Ada yang sudah selesai? Tinggal 2 menit lagi. Sudah hampir selesai. Najwa juga sudah, Mutiara dalam proses. Fadil, Aldo, Ayatul Husna. Sudah kesulitan? Sebentar belum? Ya, betul seperti itu. Ya, 1 menit terakhir ya. Nanti selesai maupun tidak tetap nanti saya kumpulkan. Gimana? Si Anam? Ya, betul. Itu tinggal menghitung lah, tinggal memasukkan berapa panjang antara sisi-sisi satu dengan yang lain. Ya. Ya, silakan. Waktu 5 menit sudah selesai. Silakan nanti dikumpulkan. Meskipun nanti ada yang belum selesai, tidak masalah. Silakan dikumpulkan sebagai bahan saya untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran materi pagi hari ini tentang kesiapan kalian dalam menerima pembelajaran nanti. Ya, dari Yogi dan teman-teman bisa dikumpulkan. Dari teman-temannya cukup bisa selesai dikumpulkan. Nah, dibantu mengumpulkan Pak Edi, nanti diserahkan ke Pak Edi. Yuk, Chandra, bantu dikumpulkan dari 1 kurang. Ya, tidak masalah. Kita dikumpulkan dari 1. Ya. Ini ya, sudah.
Baik, dari apa yang sudah kalian kerjakan di awal pembelajaran ini menunjukkan bahwa nanti kita akan selesaikan hasil yang sudah kalian kerjakan. Ya. Ada yang sudah selesai, ini Yogi dan teman-temannya. Ada yang baru menuliskan rumusnya. Ada yang sudah berusaha menghitung tapi belum selesai. Ya. Baik, nanti ini bisa menjadi bahan pertimbangan kalian. Ya, dimana seberapa jauh kemampuan kalian untuk melanjutkan dari soal-soal yang sudah kalian kerjakan. Itu ya. Saya terima kasih atas pekerjaan hari ini. Kita lanjutkan saja ke materi berikutnya. Saya mempunyai beberapa video tentang apa yang sudah kalian kerjakan nanti terkait dengan kubus dan balok. Ya. Namun sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan kubus itu? Ternyata dari apa yang sudah kalian sampaikan tadi, kubus adalah sebuah bangunan yang dibatasi oleh 6 buah persegi. Lalu kemudian dari 6 persegi itulah nanti yang akan disebut dengan jaring. Jaring apa? Jaring bangun rumah. Baik, terima kasih. Lalu kemudian luas permukaan kubus yaitu luas keseluruhan dari permukaan. Nah ini luasnya itu luas dari keseluruhan bidang sisi. Di mana kubus ada berapa sisi tadi? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sisi-sisi yang berada dalam bangunan kubus ini berbentuk persegi. Bisa dipahami ya, persegi. Di mana panjangnya, lebarnya adalah sama, yaitu sisi kali sisi. Maka sisi ke-6 ini nanti dihitung semuanya menjadi luas. Ya, baik. Nah, untuk jaring-jaring kubus ini bisa kalian lihat di monitor jaring-jaring kubus. Nih, bentar. Nah ini bisa dilihat. Nah, kubus A, B, C, D, E, F, G, H, maka jaring-jaringnya berbentuk seperti gambar itu, di mana A, B, E, F, A, B, E, F, kemudian A, E, D, H yang sebelah kiri, kemudian atas H, G, D, C, betul? Bisa terlihat dari belakang? Bisa ya? Kemudian yang tengah L3 D, C, A, B, betul ya? L3. Kemudian L5 C, G, B, F. Kemudian yang terakhir L6 G, H, F, E. Itu adalah bentuk dari jaring-jaring kubus. Nah, macam-macam jaring kubus ada di gambar bawahnya. Silakan kalian lihat dengan baik, disimak dengan baik. Kemudian nanti saya ada permainan sedikit untuk kalian tentang jaring-jaring bangun ruang. Kelihatan enggak? Ya. Di mana keterangan yang kuning itu adalah alas. Yang kuning itu alas. Alas itu apa berarti? Bawah ya. Kemudian yang ungu adalah tutupnya. Alas, tutup. Berarti ada alas, ada tutup.
Misalkan panjang rusuk kubus adalah 3. Misalkan panjang rusuk kubus adalah 3. Ada gambar? Ada 3. Oke. Oleh karena kubus memiliki 6 buah bidang yang kongruen dan tiap bidang berbentuk persegi. 6. Maka luas permukaan kubus sama dengan 6. Karena jumlahnya tadi 6, oke, dikali luas bangun dari jaring-jaring tersebut, yaitu berbentuk persegi. Maka luas permukaan kubus dalam hal ini adalah 6 kali sisi kali sisi. Sisi kali sisi kali 6. Misalkan sisinya tadi saya sampaikan 3, maka 3 kali 3 sama dengan 9 kali 6. 9 kali 6 54. Maka luas permukaan kubus adalah 54 cm persegi. Dari sini ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Contoh panjang rusuk suatu kubus, misalkan 5. Maka berapakah luas permukaan kubus tersebut? 5 itu adalah sisi, kemudian 6 itu adalah jumlah persegi yang membentuk bangun ruang kubus. Jika panjang rusuk adalah 5, berapakah luas permukaan kubusnya? Silakan bisa hitung mungkin di dalam bukunya berapa ya. 5 kali 5 berapa? 25 kali 6, maka 150 cm persegi. Terima kasih untuk Firsa, senyum saya 2 jam. Nanti dikumpulkan menjadi 1. Siapa yang terbanyak nanti bisa saya apresiasi, nanti mendapatkan bonus setengah kesempatan belajar. Ya, begitu ya. Baiklah, lalu kita lanjutkan untuk berikutnya. Nah, betul. Kelihatan enggak? Nah, ini 150 cm. Saya kira itu tidak ada masalah ya untuk menghitung nanti luas permukaan kubus. Tidak ada masalah? Baik, kita lanjutkan ke balok. Balok adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah persegi panjang. Kalau tadi persegi, ya, balok adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 juga, tapi bentuknya persegi panjang, di mana persegi panjang ini mempunyai panjang dan lebar yang berbeda. Kalau kubus tadi panjang dan lebarnya sama, maka balok yang tersusun dari 6 persegi panjang ini mempunyai panjang dan lebar yang berbeda. Maka jaring-jaring, lalu dilanjutkan. Balok ini tersusun melalui jaring-jaring juga, ya, sama seperti kubus. Jaring-jaring balok adalah rangkaian bangun datar, bangun datar yang dirangkai, yang berbentuk persegi panjang. Apabila dilipat, pada bagian rusuk-rusuknya akan membentuk bangun ruang. Nah, ini kira ya, misalnya ini dilipat, tahu kardus ya? Nah, kardus. Nah, kardus ini kan ada lipatan. Ini jika diurai satu persatu, maka ini akan membentuk jaring-jaring balok. Di mana jaring-jaring balok itu ada 6 bangun datar yang terdiri dari panjang dan lebar. Itu ya. Lalu berikutnya, lalu bagaimana untuk menghitung luas?
Luas permukaan balok adalah luas keseluruhan dari permukaan atau bidang isi pada gangan balok. Begitu jenis dan macam-macam jaring-jaring balok. Silakan dipahami, dilihat dengan seksama. Nanti setelah ini ada permainan tentang jaring-jaring bangun tua. Kelihatan dari belakang. Di sana ada dua warna, tiga warna yang berbeda ya. Coba Najwa bisa disebutkan ada berapa bangun datar yang tersusun dari gambar yang sudah kalian lihat. Nah, 12 gambar balok yang tersusun menjadi jaring-jaring ada berapa bangun datar? 6. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Artinya apa? Sama dengan kubus. Cuma yang membedakan adalah bangun datarnya berbentuk persegi. Lanjutkan ya. Luas daerah L1, L2, L3, L4, L5, L6. Di mana L1 adalah lebar kali tinggi. L1 adalah lebar kali tinggi. Misalnya seperti ini. L-nya 1. Lebar kali tinggi. Tinggi itu saya ngadep. Ya, rusuk yang penyangga. Kemudian L2-nya adalah panjang kali tinggi. Panjang kali tinggi. Itu L2-nya. Kemudian L3-nya adalah panjang kali lebar. Berarti panjang kali lebar. Motor ini. L4-nya adalah panjang kali lebar atau tinggi itu? Tinggi sama. Kemudian L5-nya adalah lebar kali tinggi. Kemudian L6-nya adalah panjang kali lebar. Maka dari jaring-jaring yang terbentuk disepakati luas permukaan balok adalah 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali. Kenapa 2 kali? Lihat jari-jari yang di atas. L1, 2, 3, 4, 5 itu. Panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Itu asal usul dari menentukan rumus. Dan saya ulangi, untuk mencari luas permukaan balok, maka digunakan rumus 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Ya, sebagai contoh, silakan kalian lihat di bawah. Nah ini diketahui dari gambar yang ada panjang sama dengan 5 cm. Bisa nanti disalin, kemudian nanti bisa dicoba untuk dihitung. Kemudian lebarnya 4 cm, sedangkan tingginya 3 cm. Maka pertanyaannya, berapakah luas permukaan? Dari gambar tersebut dapat diselesaikan dengan cara menggunakan rumus luas permukaan balok. Silakan coba dimasukkan rumus
dari balok, yaitu 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. P-nya 5, lebarnya 4, tingginya 3. Maka dari lebar itu, dari hasil gambar yang diketahui sama dengan 94 cm. Betul? Betul ya? Baik. Anak-anakku, kita lanjutkan untuk ke materi berikutnya. Nah ini, itu tadi sekilas materi tentang bangun ruang kubus dan balok. Nah, sekarang saya ingin melihat kalian memilih suatu bangun datar dan kemudian nanti kalian dapat merangkai dari bangun ruang yang ada, bangun datar yang ada menjadi jaring-jaring sebuah bangun ruang. Berikut bisa dilihat dalam gambar. Nah, pilih dan rangkailah bangun datar di bawah ini sehingga membentuk jaring-jaring bangun ruang balok. Ruang apa? Bangun ruang. Setelah kalian tadi melihat bangun datar persegi panjang, kemudian bangun ruang balok dan jaring-jaringnya, silakan kalian pilih nomornya, nomor berapa saja sehingga membentuk sebuah jaring-jaring balok. Silakan. Yogi, silakan. Bisa dicatatkan dalam papan tulis nomor berapa saja. Tuliskan saja 27, 3, 6, 9, 4. Dari kelompok 2 bisa, silakan. Nanti perwakilan yang kelompok sana satu anak maju. Jadi kamu gitu. Yuk, maju. Ya, teruskan. Di bawahnya pekerjaannya Yogi. Ya mati dulu, nanti Chandra mungkin bisa meluruskan atau anak. Oh ya. Ya, bagus sekali. Kemudian perwakilan dari kelompok berapa? Yuk, ayo, 6. Tuliskan paling bawahnya.
Ya, cukup. Ya. Terima kasih untuk kalian bertiga, wakil dari kelompoknya masing-masing. Saya berikan penghargaan 1 sebulan seniman untuk masing-masing kelompok. Itu ya. Baik. Jadi apa yang menjadi jaring-jaring ubus, jaring-jaring balok ini adalah susunan dari 6 bangun datar yang berbentuk persegi panjang. Yang sudah kalian kerjakan di papan tulis ini adalah salah satu dari bentuk jari-jari balok. Ya. Untuk menambah wawasan kalian, Pak Idrik nanti akan putarkan 1 buah video pembelajaran sehingga nanti harapannya kalian dapat memahami cara-cara menghitung luas permukaan namun luas kubus dan balok. Silakan diperhatikan, disimak dengan baik. Sebuah gambar yaitu gabungan dari kubus dan balok itu. Kemudian yang ditanyakan adalah berapakah luas gabungan dari bangun tersebut. Nah, untuk luas permukaan bangun tersebut berarti kita harus menjumlahkan luas permukaan balok ditambah dengan luas permukaan kubus yaitu dengan luas permukaan balok sama dengan luas permukaan kubus. Lalu kita tuliskan apa saja yang kita ketahui dari soal. Untuk kubus kita tahu ya bahwa panjang maksudnya atau panjang sisinya ini adalah 12 cm ya. S-nya kita tulis panjangnya 12 cm. Kemudian untuk balok Bisa diperhatikan langkah-langkahnya. Panjang balok yaitu yang ini ya 20 cm. Panjangnya 20 cm. Kemudian tinggi balok 12 cm ya. Jadi tinggi balok ini 12 cm. Kemudian untuk lebar balok ini lebarnya ya. Ini kan menempel dengan busuk kubus ya. Sisi yang ini menempel dengan kubus berarti panjangnya sama dengan panjang sisi kubus ya. Atau sama dengan panjang busuk kubus yaitu 12 cm. Jadi lebar balok 12 cm. Kemudian untuk langkah pertama kita hitung atau kita cari terlebih dahulu luas kubus yang dengan luas permukaan kubus. Kita tahu bahwa luas permukaan kubus ini rumusnya yaitu 6 dikali S kuadrat atau 6 dikali sisi dikali sisi ya. Sedangkan kita akan menghitung luas permukaannya. Berarti kita akan menghitung luarnya saja kan. Jadi rumusnya itu 5
rumusnya kita tahu bahwa luas balok itu rumusnya 2 dikali 20 panjang dikali lebar tambah panjang dikali tinggi tambah lebar dikali tinggi ya. Lalu kita masukkan nilai-nilainya 2 dikali untuk panjang dan lebar balok, panjangnya yaitu 20 dan lebarnya 12 ya. Berarti 20 dikali 12 ya. Kemudian ditambah dengan panjang dikali tinggi, panjangnya 20, tingginya 12. Berarti 20 dikali 12. Lalu ditambah dengan lebar dikali tinggi. Lebarnya 12, tingginya 12. Berarti 12 dikali 12 ya. 12 dikali 12. Kemudian kita hitung yang di dalam kurung terlebih dahulu. 20 dikali 12 yaitu 240. Ditambah dengan 20 dikali 12 sama ya 240. Ditambah dengan 12 dikali 12 yaitu 144. Lalu kita jumlahkan, kita tambahkan 240 ditambah 240 yaitu 480 ya. 480 ditambah 624. Lalu kita kalikan 2 dikali 624 yaitu 1248. Karena ini gabungan, maka setelah dicari satu persatu, kemudian nanti di Kemudian untuk langkah yang ketiga kita lihat pada gambar. Di sini kan ada permukaan balok yang berdempel dengan kubus ya. Dan untuk luas permukaan balok yang sesungguhnya, luas permukaan balok yang sesungguhnya itu adalah luas permukaan balok yang ini ya, yang keseluruhan. Luas permukaan balok dikurangi ini ya, dikurangi luas alas kubus, dikurangi luas alas kubus. Kita lihat di sini alas kubus itu kan berbentuk persegi ya teman-teman, bentuknya ini persegi. Berarti untuk mencari luas alas kubus itu 12 dikali 12 ya, karena S dikali S. 12 dikali 12 yaitu 144 kan. Di sini kita tulis luas permukaan balok yang keseluruhan 1248 ya. Kemudian dikurangi luas alasnya, luas alas kubus yang tadi 12 dikali 12 yaitu 144. Kita hitung 1248 dikurangi 144 yaitu 1104 ya. 1104 untuk satuannya sentimeter kuadrat. Setelah luas permukaan baloknya diketahui, maka kita masukkan ke rumus ya. Luas balok yang sudah dikurangi dengan luas alas kubus ini kita masukkan yang ini ya, 1104 ditambah luas kubusnya ya, luas kubusnya 720. Bahkan 1104 ditambah 720 yaitu 1824 ya. 1824 untuk satuannya sentimeter persegi ya, atau sentimeter angka 2 ini luas permukaan. Oke, jadi untuk gambar ini, gambar di samping luas permukaan itu adalah 1824 cm persegi. Teman-teman inilah cara menghitung luas permukaan gabungan bangun datar ya. Semoga diberi bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana apa yang sudah kalian amati dalam video pembelajaran tadi tentang menghitung luas ruang kubus dan balok. Bisa diterima langkah-langkah dalam mencari luas kubus dan luas balok? Bisa? Baik, kalau bisa saya ingin kalian nanti mengerjakan satu kegiatan, yaitu mengerjakan soal sesuai dengan
kelompok kalian masing-masing. Ya, nanti petunjuknya ada pada lembar kerja kalian masing-masing. Untuk kelompok 1 nanti bisa dikerjakan secara mandiri, kemudian nanti saling bertukar jawaban dengan kelompoknya itu. Ya, maksud G. Kemudian dari kelompok 2 nanti bisa melihat dan mengingat-ingat kembali materi yang sudah saya jelaskan tadi, yang sudah saya jelaskan di depan, dan tambahan dari apa yang sudah kalian lihat itu sebagai bahan referensi kalian nanti untuk mengerjakan. Dan kelompok 3 pun sama, bisa mengingat-ingat kembali materi yang sudah saya jelaskan dan bisa memperhatikan referensi yang lain, baik dari buku tulis maupun dari video pembelajaran tadi. Itu ya. Dan nanti setelah kalian selesai mengerjakan, nanti saya minta kalian menampilkan apa yang sudah kalian kerjakan di depan kelas. Boleh berupa tulisan, boleh berupa presentasi, menyampaikan langsung boleh, atau boleh berupa gambar. Terserah sesuai dengan keinginan kelompok kalian. Gitu ya. Ya. Silakan untuk kelompok 1. Ya. Jangan lupa nama dan kelompoknya. Nama kelompoknya ditulis. Waktu pengerjaan untuk lembar yang bisa saya bagikan adalah 20 menit. Diharapkan nanti kalian dalam kelompoknya saling berkolaborasi, bekerja sama, mencari solusi permasalahan yang ada pada lembar kerja yang sudah saya bagikan. Tunjuknya jangan lupa dibaca untuk menyelesaikan. Langsung dikerjakan di dalam lembar kerja. Ya. Kesulitan, kalau ada kesulitan nanti bisa saya bantu untuk menyelesaikan. Gimana? Apa? Permukaan itu langsung kelihatan. Ini namanya permukaan. Yang ketok, yang tampak ya.
Ya. Oke, rumusnya di sebelah sini tidak apa-apa, di sebelahnya tidak apa-apa. Sebelah. Nah, sana aja ya. Ya, nah, ada kesulitan? Jadi tinggal masukkan saja. Arjo bisa mengikuti? Nah itu tinggal cari hasilnya setelah dimasukkan panjang sisinya, kemudian baru dihitung, baru bisa dihitung. Bawahnya jangan lupa karena ini luas, harus menggunakan satuan sentimeter kuadrat. Ya, nanti jika ada kesulitan lagi bisa ada lagi medik untuk membantu menyelesaikan. Ada masalah? Kelompok 1 oke ya, tidak ada masalah ya. Ya, betul. Bisa dilanjutkan yang kedua. Jangan lupa nanti hasil dari kalian nanti saya minta untuk ditampilkan di depan kelas di akhir pembelajaran ya. Boleh berupa tulisan, gambar maupun presentasi. Nah boleh bisa seperti itu, bisa disalin dalam kertas. Boleh disampaikan secara langsung. Ada masalah ya untuk kelompok 1 ya. Aman? Karena aman nanti laporkan ke saya. Ya. Waktu menyelesaikan delta sudah selesai. Nanti saya minta masing-masing kelompok bisa menampilkan di depan ya. Yuk. Dari kelompok 1, silakan Pak Desa. Yuk Pak Desa. Berarti kelompok 1 menyajikan hasil lembar kerjanya berupa apa? Ya tertulis ya.
secara tertulis. Mungkin nanti kelompok 2 bisa menyampaikan secara langsung, mungkin terserah kalian. Kelompok 3 pun sama. Sudah ya? Oke. Sudah selesai? Dan ya. Ya, kita beri apresiasi tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah menyelesaikan hasil lembar kerjanya. Kelompok 2 silakan. Perwakilan Afin, ya silakan. Ya. Mau disampaikan secara langsung atau tertulis ya? Ternyata muridnya Pak Hendrik ini suka dengan lebih memilih untuk menuliskan segala sesuatunya di lembar kerja maupun di papan tulis ya. Dan dia yang ingin menyampaikan secara langsung. Atau mungkin dari kelompok 3 nanti menyampaikan secara langsung. Ya. Ya, ya betul. Ya kan sama. Mana nomor 2? Itu ya. Yang dikerjakan nomor 2. Ayo, ya. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, yuk, mana? Bawah sini ya, kelompok 3 ya. Ya, tambahkan sentimeter. Ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Terima kasih kalian sudah menyelesaikan kegiatan pembelajaran pagi hari ini dan semuanya saya lihat sudah sesuai dengan apa yang sudah kalian pahami dari materi-materi
yang di awal saya sampaikan, gitu ya. Jadi untuk kelompok 1 adalah luas permukaan bangun ruang persegi panjang, di mana panjangnya 10, lebarnya 6, tingginya 5, menghasilkan 280 cm persegi, ya, sesuai dengan apa yang menjadi rumus ya dan langkah-langkah dalam menyelesaikan. Kelompok 2 luas kubus 6 kali sisi kali sisi, di mana sisinya adalah 8 kali 8, 64 kali 6, betul 384 cm. Kemudian kelompok 3 sama, luas kubusnya 384. Baik, anak-anakku, terima kasih kalian sudah luar biasa menyelesaikan lembar kerja yang menjadi kegiatan pembelajaran kali ini. Sekarang coba saya ingin berhenti sejenak. Setelah apa yang sudah kalian pelajari dari awal sampai pengerjaan LKPD ini selesai, saya ingin mengajak kalian untuk berhenti sejenak, mendengarkan sebuah iringan lagu, iringan musik, instrumen musik. Diharapkan nanti apa yang menjadi pembelajaran kali ini bisa kalian terima dengan baik, bisa dimanfaatkan, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, semuanya dalam keadaan posisi yang tenang, posisi yang rileks, posisi yang nyaman. Ambil tempat yang senyaman mungkin. Ya. Ajinomoto mengurangi penggunaan air hingga 35%. Ya. Silakan memposisikan semuanya dalam keadaan senyaman mungkin. Nikmati apa yang sudah kalian dengar. Jika perlu memejamkan mata, lakukan. Jika itu membuatmu nyaman, maka lakukan. Jangan lupa atur pernafasan kalian. Ya. Apa yang menjadi dan kalian dapatkan sampai saat ini semuanya adalah Allah yang benar, yang maha kuasa. Maka bersyukurlah ketika hatimu berbahagia, maka minimalkan mengucapkan syukur dengan membaca hamdalah. Segala sesuatu yang kamu terima sampai saat ini, atur pernapasan. Setiap udara yang masuk, yang kita hirup, semua adalah pemberian.